Halo semuanya, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrolin salah satu film animasi favorit aku yang mungkin udah kalian tonton juga, atau bahkan belum. Judulnya Big Hero ke-6. Sekilas, ini memang terlihat kayak film superhero biasa dengan visual futuristik dan robot-robot canggih. Tapi kalau kita amati lebih dalam, film ini ternyata punya lapisan emosi, nilai-nilai, dan filosofi yang kuat banget, apalagi kalau kamu relate sama tema kehilangan, keluarga, dan tujuan hidup. Film ini juga unik karena mampu menggabungkan teknologi tinggi, rasa duka yang mendalam, dan proses penyembuhan dalam satu cerita yang menyentuh. Dan buat kamu yang suka game robotik, ini juga bisa jadi pintu masuk buat merenung lebih jauh soal kemanusiaan di era digital. Big Hero 6 bercerita tentang Hiro Hamada, remaja jenius berusia 14 tahun yang tinggal di kota fiktif bernama San Francisco gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Kota ini menggambarkan perpaduan budaya timur dan barat, modernitas, dan juga semangat inovasi teknologi. Hiro memiliki bakat luar biasa dalam bidang robotika. Sayangnya, dia lebih memilih untuk mengikuti pertarungan robot ilegal demi sensasi dan uang cepat. Daripada mengeksplorasi kemampuannya secara akademis, semua berubah ketika kakaknya, Tadashi, mengajak Hiro ke kampus tempat ia belajar, San Francisco Institute of Technology. Di sana, Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi, Gogo Tomago, yang ahli mekanik dan berani, Honey Lemon yang cerdas dan ceria, Wasabi yang teliti dan disiplin, serta Fred si penggemar komik dan monster. Tapi yang paling mencuri perhatian Hiro adalah Baymax, robot perawat kesehatan ciptaan Tadashi. Baymax dibuat untuk mendiagnosis dan merawat pasien secara fisik dan emosional. Hiro pun terpikat dan termotivasi untuk mendaftar ke kampus tersebut. Dengan penuh semangat, ia menciptakan mikrobot, sekelompok robot kecil yang bisa dikendalikan melalui gelombang otak dan bekerja secara kolektif untuk membentuk apapun. Teknologi ini memukau para profesor dan memastikan tempat Hiro di kampus. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat presentasi Hiro usai, terjadi kebakaran besar di gedung kampus. Tadashi meninggal saat mencoba menyelamatkan Profesor Kalahan, mentor yang sangat ia hormati. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi Hiro. Ia mengasingkan diri dan kehilangan semangat hidup. Namun, tanpa sengaja, ia mengaktifkan kembali Baymax. Dan dari sinilah petualangan emosional dan aksi mereka dimulai saat Hiro mengetahui bahwa mikrobot ciptaannya masih ada dan disalahgunakan oleh seseorang bertopeng kabuki misterius. Ia pun bertekad mengungkap pelakunya. Bersama Baymax dan Tumonmen Tadashi, Hiro membentuk tim superhero, teknologi untuk menyelamatkan kota dan membongkar misteri di balik kebakaran tragis tersebut. Hiro Hamada adalah karakter yang kompleks. Ia jenius, namun keras kepala. Emosinya mudah meledak, terutama setelah kehilangan kakaknya. Tapi di balik semua itu, Hiro punya hati yang besar dan keinginan kuat untuk melakukan hal yang benar walau awalnya motivasinya berangkat dari rasa dendam. Baymax, meski hanya robot, justru menjadi karakter yang paling manusiawi. Dengan bentuk bulat lembut, suara tenang, dan gerak lambat yang menggemaskan, Baymax bukan hanya alat medis, tapi juga simbol cinta Tadashi yang terus hidup. Baymax adalah jembatan antara Hiro dan kenangan akan kakaknya. Dia menjadi pengingat akan prinsip menolong dengan kasih sayang. Ada banyak momen emosional. Salah satunya saat Hiro ingin memprogram ulang Baymax menjadi robot tempur untuk membalas dendam. Di situ, kita melihat pertarungan batin antara rasa kehilangan dan nilai kemanusiaan. Baymax, dalam ketenangannya, justru menjadi penyeimbang bagi amarah Hiro. Tadashi hadir sebagai karakter yang penuh keteladanan, meski perannya singkat, tapi kehadirannya begitu kuat dan berpengaruh dalam kehidupan Hiro dan seluruh tim. Kalimat-kalimat Tadashi seperti someone has to help menjadi prinsip moral yang mendorong seluruh narasi film. Teman-teman, Tadashi juga masing-masing punya kepribadian unik yang menambah warna cerita. Keberagaman karakter ini menggambarkan pentingnya kerja tim dan kekuatan dari perbedaan. Film ini menawarkan banyak pelajaran moral dan filosofis. Di antaranya, teknologi dan etika teknologi bukan musuh ataupun sahabat, melainkan alat. Siapa yang menggunakannya dan untuk apa? Itulah yang menentukan dampaknya. Mikrobot Hiro adalah contoh nyata. Diciptakan untuk membantu manusia,
Namun saat jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi senjata mematikan. Menghadapi kehilangan duka adalah bagian dari kehidupan. Hiro mengalami penolakan, kemarahan, hingga akhirnya menerima kenyataan. Film ini menggambarkan proses berduka dengan sangat realistis dan menyentuh, tanpa terkesan menggurui. Pentingnya kehadiran Baymax tidak memberikan ceramah atau nasihat. Dia hanya hadir, mendengar, dan memeluk saat Hiro membutuhkannya. Ini menjadi refleksi bahwa kadang dalam kehidupan nyata, kita hanya perlu seseorang yang mau duduk di samping kita, tanpa harus berkata apa-apa. Kolaborasi dan keberagaman tim Big Hero 6 terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan kepribadian. Namun karena saling melengkapi, mereka mampu mencapai hal besar. Ini adalah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Tujuan hidup dan arti penciptaan inovasi tanpa niat baik bisa membahayakan. Hiro akhirnya menyadari bahwa menciptakan sesuatu bukan sekadar untuk pengakuan, tapi harus punya kontribusi positif untuk dunia. Desain kota San Francisco adalah simbol dari dunia modern yang kompleks, penuh dengan tabrakan budaya, teknologi tinggi, dan dinamika sosial yang cepat. Namun di tengah keramaian itu, hubungan manusia tetap menjadi inti dari kehidupan. Baymax sebagai robot berbentuk balon menggambarkan kelembutan dan perawatan. Ia bukan mesin baja yang tangguh, tapi dirancang untuk menyembuhkan, baik secara fisik maupun emosional. Ini menjadi kritik halus terhadap gambaran robot dalam budaya populer yang sering digambarkan sebagai mesin tempur dingin. Mikrobot mencerminkan potensi besar dalam skala kecil. Mereka fleksibel, bisa membentuk apapun, tapi juga rapuh jika salah digunakan. Mikrobot adalah metafora dari ide jika diarahkan dengan benar, bisa membangun masa depan. Jika dipakai untuk balas dendam, bisa menghancurkan. Topeng kabuki yang digunakan oleh penjahat bukan hanya hiasan budaya Jepang, tapi simbol dari penyembunyian rasa sakit dan dendam. Ini adalah cara karakter tersebut menutupi luka batin dan menyamarkannya menjadi kekuatan destruktif. Di era digital ini, kita seringkali terlalu terobsesi dengan pencapaian teknologi. Tetapi Big Hero 6 mengingatkan kita, apa gunanya kecanggihan kalau tak dibarengi dengan empati. Baymax dirancang oleh Tadashi bukan sebagai alat hebat yang bisa memenangkan kompetisi, tapi sebagai teman penyembuh. Inilah filosofi kemanusiaan dalam teknologi. Kita butuh lebih banyak inovasi yang memihak pada manusia, bukan hanya yang memukau secara teknis, tapi juga berdampak secara emosional. Hiro pada akhirnya menemukan bahwa warisan terbesar kakaknya bukanlah Baymax sebagai produk, tapi nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Dan nilai itu adalah kasih sayang, kehadiran, dan niat untuk membantu sesama. Someone has to help. Tadashi Hamada, kalimat sederhana ini mencerminkan urgensi moral yang universal. Setiap dari kita berperan untuk hadir dan membantu, meskipun hanya lewat tindakan kecil. I will always be with you. Baymax, kutipan ini diucapkan sebelum Baymax mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hiro. Dan ini bukan sekadar kata-kata, tapi juga janji bahwa cinta dan kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hidup dalam kenangan dan tindakan. Kita selanjutnya, are you satisfied with your care? Baymax, pertanyaan ini adalah mantra lembut yang menyentuh, bukan hanya untuk Hiro, tapi juga buat kita semua. Apakah kita cukup merawat diri sendiri? Apakah kita memperhatikan kesehatan fisik dan mental kita, serta orang-orang di sekitar kita? Big Hero 6 bukan sekadar film aksi animasi. Ia adalah refleksi kehidupan, pelajaran moral, dan ajakan untuk terus berbuat baik dalam bentuk yang paling sederhana. Film ini cocok ditonton semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa, karena tiap usia bisa mengambil makna yang berbeda-beda. Pesan utamanya bukan soal melawan penjahat, tapi tentang bagaimana kita bangkit dari kehilangan, mencintai sesama, dan menggunakan kemampuan kita untuk kebaikan. Film ini menyentuh karena jujur, tidak berlebihan, tidak manipulatif, tapi tulus dan sederhana. Kalau kamu sedang merasa kehilangan arah atau sedang mencari makna dari apa yang kamu lakukan, film ini bisa jadi teman yang menenangkan. Tontonlah bukan untuk mencari hiburan semata, tapi sebagai ajakan untuk merenung. Dan setelah kamu selesai menonton, coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku merawat diriku dengan baik? Sudahkah aku hadir untuk orang lain? Sudahkah aku menggunakan potensiku untuk hal yang baik? Terima kasih udah nemenin aku membahas film ini. Jangan lupa share pendapatmu juga, ya bagian mana yang paling menyentuh buat kamu. Dan sampai
Sampai ketemu di video review selanjutnya.